Ku rasakan kekudusan-Mu di dalam tempat kediaman-Mu. Kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu
Shalom, selamat pagi di hari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah akan mengecewakan. Pagi-pagi benar, biarlah kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Sebab bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena pertolongan Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, maka kami siap. Kekasih-kekasih Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, menyambut firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Berkata-katalah ya Tuhan, sepatah kata saja, maka kami akan sembuh. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami tahu firman-Mu menciptakan segala sesuatu. Pagi hari ini kami yang dalam pergumulan, pagi hari ini kami yang dalam kelemahan, kami datang kepadamu Tuhan merendahkan diri. Kami tahu ketika kami merendahkan diri maka Tuhan akan mengangkat kami tepat pada waktunya. Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami terima urapan yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat diberkati, selamat bersyukur di pagi hari yang luar biasa ini. Kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan masih di dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-22, 23, 24, 25, dan 26. Kami menyarankan Bapak Ibu Saudara membacakan pasal-pasal ini Saudara, dan kita akan melihat bagaimana perjalanan para rasul, terlebih khusus perjalanan Rasul Paulus di dalam meresponi panggilan Tuhan. Saudaraku, ketika Paulus memutuskan untuk menjadi tawanan roh dan untuk mencapai garis akhir, untuk menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, terhadap penglihatan yang dia terima tentang Yesus Kristus, dia tidak pernah tidak taat. Dan saudaraku, apa yang terjadi di dalam Rasul Paulus tidak membuat dia gentar, takut, atau lari meninggalkan panggilannya sekalipun ada penjara aniaya menanti-nantikan dia. Tetapi justru dia makin kuat dan teguh di dalam panggilannya oleh karena Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Saudaraku yang diberkati pada pagi hari ini, tantangan di dalam kehidupan kita sesungguhnya bukan menjadi alasan untuk kita mundur. Banyaknya persoalan di dalam kehidupan kita, jangan jadikan sebagai alasan untuk khawatir dan takut dan menjadi lemah dan meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, jadikan persoalan kehidupan kita sebagai satu alasan untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Mari kita belajar satu kebenaran. Bagaimana sesungguhnya Paulus diubahkan dari seseorang yang beragama Yahudi melakukan ketetapan Yudaisme, diubahkan menjadi seorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Setelah dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, sampai dia mengalami kebutaan, tetapi dia merespon panggilan itu dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya perjumpaan secara pribadi itu sudah mengubahkan dia menjadi satu pribadi yang radikal dan mengasihi Tuhan. Saudaraku, mari berdoa supaya pagi hari ini engkau terus bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Bukan dari apa kata manusia, melainkan dari pengenalanmu secara pribadi dengan Tuhan.
Pagi hari yang diberkati, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di Kisah Para Rasul 22 hingga 26. Kisah tentang rasul-rasul yang dengan berani bersaksi tentang perjumpaan mereka dengan Kristus. Saya mengambil judul pada pagi hari ini yaitu kekristenan adalah perjumpaan pribadi dan bagaimana kita bersaksi tentang Kristus. Kekristenan bukan sekedar agama. Agama adalah cara manusia untuk mencari selamat. Sementara kekristenan adalah cara Tuhan untuk menganugerahkan keselamatan. Agama adalah upaya manusia untuk mencari pembenaran sehingga diselamatkan. Sedangkan kekristenan adalah Kristus yang adalah Allah mengambil rupa sebagai manusia, mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita lewat pengorbanannya, supaya sebanyak-banyaknya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Para Rasul 26 ayat 19 berkata, "Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat." Paulus adalah seorang yang mengalami aniaya dan penderitaan oleh karena Kristus. Dia adalah seorang yang memberi dirinya menjadi seorang marturia, saksi yang terus memberitakan Injil tanpa takut sekalipun harus menghadapi penjara. Di hadapan Raja Agripa, dia mengatakan tentang ketaatannya sebagai kunci untuk dia terus taat dan kuat untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 26. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi syarat dengan tangannya lalu memberi penjelasannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadapi pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku.
Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kulihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat tekun beribadah, sangat tekun melakukan kegiatan keagamaan, sangat tekun memelihara hukum-hukum dan ketetapan, serta perintah nenek moyang. Tapi oleh karena mereka begitu tekun dengan ibadah dan ketetapan-ketetapan, mereka tidak memperhatikan bahwa mereka yang sesungguhnya mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka. Mereka menjadi orang-orang yang meragukan Kristus Yesus. Di antaranya Paulus juga melakukan hal yang sama. Paulus juga adalah orang yang menganiaya orang Kristen. Mereka tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku, dari sini kita belajar, sekedar beragama tidak bisa membuat kita mengenal tentang Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau hanya sekedar melakukan kegiatan keagamaan, seseorang tidak akan mungkin bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Bangsa Yahudi menantikan janji Tuhan dengan tekun. Dan itulah yang disampaikan kepada Paulus bahwa karena dia menantikan janji Tuhan dengan tekun, akhirnya dia percaya. Sedangkan bangsa Yahudi menantikan janji Tuhan dengan tekun, tapi karena mereka tidak memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka menjadi tidak percaya. Penting bagi kita, saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ketika Paulus dengan kuasa penuh mendapat tugas dari imam kepala untuk menganiaya orang Kristen, dia bertemu Tuhan secara pribadi. Lawatan Tuhan terjadi di tengah hari bolong. Dia melihat cahaya. Dan kemudian ada suara yang berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara yang diberkati, sekedar beragama untuk mengenal Tuhan akan sia-sia. Kekristenan bukanlah agama. Kekristenan adalah menjadi pengikut Kristus karena percaya. Sudahkah saudara percaya kepada Tuhan? Ketika Saulus menjadi Paulus dan dia memutuskan untuk percaya, maka dia mampu bersaksi. Dan terhadap semua penglihatan yang dari sorga, tidak pernah dia tidak. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku.
Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa adalah ia yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-20 dari Kisah Para Rasul 26. Bukankah apa yang dilakukan oleh Paulus menjadi penggenapan dari kitab Kisah Para Rasul? Jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Paulus mula-mula memberitakan kepada orang Yahudi di Damsyik, Yerusalem, Yudea, dan kepada bangsa-bangsa lain di seluruh bumi tentang bagaimana mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Saudara, pada pagi hari ini kita menyimpulkan firman Tuhan. Sebagaimana bangsa Yahudi menantikan janji Tuhan dengan tekun, Paulus berkata, "Aku menantikan janji Tuhan dengan tekun, bahwa Tuhan akan datang dan bangkit dari antara orang mati." Saudara, kekristenan adalah menantikan janji Tuhan dengan tekun. Yang kedua, kekristenan bukan agama, melainkan perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saulus menjadi Paulus. Saulus bertobat menjadi Paulus. Saulus mengalami revolusi mental karena dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Masalah tidak akan membuat kita menjadi lemah, tapi masalah justru membuat kita datang kepada Tuhan dan berseru, dan kemudian kita mengenal Dia secara pribadi. Jangan sekedar percaya, tetapi harus menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh tahu kehendak Tuhan. Tanpa perjumpaan pribadi, mustahil kita dapat menjadi orang-orang yang radikal mengasihi Tuhan. Yang ketiga, revolusi daripada Rasul Paulus, yaitu sesudah dia berjumpa, dia menerima panggilan. Akibat dari panggilan, Tuhan memerintahkan dia untuk sungguh-sungguh mengikuti dia. Dan kemudian Paulus mengambil keputusan untuk bertobat, memberi diri dibaptis, meninggalkan segala pelanggarannya. Dan kemudian dia bisa diutus. Saudaraku, tanpa perjumpaan secara pribadi, tidak akan mungkin seseorang bisa mengerti panggilan. Tanpa panggilan, saudara yang diberkati, kita tidak tahu apa itu pertobatan. Kita tidak tahu bagaimana harus diutus. Yang keempat, saudaraku, terhadap panggilan dari sorga, terhadap penglihatan dari sorga, Paulus berkata, tidak pernah aku tidak taat. Orang yang bertemu Tuhan secara pribadi dituntun dan kemudian memahami, dan kemudian dia bisa memiliki respon ketaatan. Saudara, pastikan kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bukan hanya dari apa kata orang, tetapi dari pengenalan secara pribadi. Yang kelima, saudara, kekristenan pada akhirnya Tuhan ingin kita menerima Roh Kudus dan kemudian bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekristenan bukan sekedar agama, melainkan perjumpaan secara pribadi. Tanpa perjumpaan, kita tidak mungkin diubahkan. Tanpa perjumpaan, mustahil kita sungguh-sungguh bertobat. Tanpa pertobatan, kita akan sulit merespon panggilan, karena dosa mengikat kita dan memberatkan langkah kita untuk melangkah kepada panggilan. Tanpa panggilan, bagaimana mungkin kita diutus? Dan orang-orang yang diutus pasti mampu bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saudara, sudahkah kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Kekristenan bukan sekedar beragama. Kekristenan bukan sekedar kita memiliki KTP. Kekristenan bukan sekedar masuk gereja, tetapi mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah kami sungguh-sungguh memiliki hubungan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh memiliki hubungan secara pribadi, muka dengan muka dengan Tuhan.
Sehingga apapun yang kami lakukan karena kami mengasihi Engkau. Bapa di surga, berkati setiap kami Tuhan. Untuk kami menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kami bersaksi lewat masalah kami menang, kami bertobat, kami menanggalkan segala ikatan-ikatan belenggu, kami diubahkan. Kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami berkomitmen untuk hidup lebih baik, untuk hidup berkenan, untuk hidup menjadi saksi, untuk mempermuliakan Tuhan, tidak mempermalukan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk anak-anak yang sedang mengejar cita-cita mereka untuk kuliah, untuk masuk di perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Tuhan Yesus memberkati dan menolong mereka. Kami percaya lewat perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mereka akan sungguh-sungguh lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kekasih Tuhan yang akan bekerja pada pagi hari ini, Engkau memberkati, melindungi mereka, sehingga apa saja yang mereka perbuat, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Keluarga diberkati, dan semua jeripaya mereka tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Doa kami mohon berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami anugerah, lepas anugerah, kemuliaan demi kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-berkat Tuhan, urapan yang baru pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.